Shalom, Jikemor Sharon. Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dan kita mengucap syukur kita dilayani dengan sangat luar biasa oleh teman-teman kita, baik di Praise and Worship, Asher, Multimedia. Thank you so much untuk sudah melayani kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan terus belajar akan firman Tuhan dan saya percaya setiap dari kita Tuhan ingin supaya kita ini menghidupi kehidupan yang maksimal. Amin. Mari kita sama-sama buka di ayat kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saya kasih judul pagi hari ini, bukan cinta biasa. Bukan cinta biasa. Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah sebuah perintah sekaligus sebuah impian yang saya percaya Tuhan miliki dalam angan-angannya. Setiap dari kita yang mengikut Dia, kalau kita melakukan perintah ini, mengasihi seperti Ia telah mengasihi kita, ini akan bawa dampak perubahan yang sangat luar biasa di dalam dunia kita. Ini yang sebetulnya menjadi akar masalah di dalam setiap hal yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu sangat penting untuk pagi hari ini kita betul-betul mengalami dan mengenal kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih agape. Kasih yang selalu memberikan yang terbaik dengan melakukan hal yang benar kepada kita, tanpa ada harapan, tanpa ada hal yang kita bisa bayar, yang tidak perlu kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi kasih seperti inilah yang ada di dalam pikiran Tuhan, supaya kita ini bisa mempraktekkan dan bisa menunjukkan kasih Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu penting sekali pagi hari ini saya ingin ajak kita untuk bertanya pagi hari ini. Kalau kasih Tuhan itu begitu luar biasa, begitu ajaib, pertanyaannya mengapa seringkali kita ini tidak bisa merasakan kasih-Nya atau tidak merasa begitu spesial di hadapan Tuhan. Kenapa seringkali dalam perjalanan hidup kita, kita seringkali meragukan apakah Tuhan itu masih memperhatikan kita, masih menjawab doa kita, masih betul-betul matanya tertuju kepada kita. Kebenaran firman Tuhan katakan bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa berubah. Minggu lalu kita belajar steadfast love. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa His mercies, they are new every morning. Jadi kasih Tuhan itu, belas kasihan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dia enggak pernah berubah. Hari ini enggak berubah dari sebelumnya. Tanggal 18 Februari Dia tetap mengasihi kita. Oleh karena itu kasih Tuhan itu tidak bisa dan tidak pernah akan berubah. Itu prinsip yang kita harus tanamkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu tidak bisa dan tidak pernah akan berubah. Yang sering berubah kalau begitu apa? Yang sering berubah adalah pikiran kita, perasaan kita terhadap kasih Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kalau dalam perjalanan kita setiap hari, Anda merasa kemarin saya merasa Tuhan itu begitu menolong, Tuhan itu begitu memperhatikan. Hari ini kok rasanya agak kurang ya. Kebenaran firman Tuhan dengan jelas berkata kasih-Nya tidak berubah. Yang berubah adalah pikiran dan perasaan kita terhadap kasih-Nya. Karena ada dua hal yang mempengaruhi itu, yaitu persepsi dan pengalaman kita. Persepsi dan pengalaman kita itulah yang seringkali membuat kita berpikir Tuhan itu kasih-Nya berubah-ubah. Kesetiaannya tidak selalu sama. Tapi kebenaran firman Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Pagi hari ini saya ingin kita membaca beberapa ayat, satu kebenaran yang luar biasa, yang dialami oleh seorang bernama Rasul Yohanes. Yohanes di dalam firman Tuhan, kalau kita baca dia adalah dikenal sebagai rasul yang menceritakan tentang kasih. Bapak Ibu bisa baca Injil Yohanes, lalu baca kitab 1, 2, 3 Yohanes, penulisnya sama, kemudian kitab Wahyu juga penulisnya sama. Jadi ini adalah karya-karya tulis dari Yohanes. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes ini begitu menarik buat saya. Dan saya berharap ini juga menarik buat kita. Yohanes 13 ayat 23 yang pertama. Mari kita lihat cara firman Tuhan mendefinisikan atau mendeskripsikan seorang Yohanes ini. Yohanes 13 ayat 23 dikatakan, seorang di antara murid Yesus, jadi satu di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi jelas dikatakan bahwa ada satu murid yang dikasihinya itu yang bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi kita mendapatkan murid yang dikasihinya. Kita baca dalam Yohanes 19 ayat 26. Mari kita buka ayat yang lain, firman Tuhan yang lain. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Sekali lagi di sini dikatakan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Jadi murid yang dikasihi ini menurut versinya siapa? Kalau kita baca kalimat ini. Ketika Yesus melihat ibunya dan melihat murid yang dikasihinya. Seolah-olah bahwa murid ini begitu spesial di mata Tuhan Yesus sehingga dia melihat hanya ibunya dan murid yang dikasihinya itu. Betul ya? Betul, silakan tampilkan ayatnya lagi. Coba kita lihat sebentar. Ketika Yesus melihat siapa? Ibunya dan murid yang dikasihinya. Yang dikasihi berarti yang mengasihi siapa? Yesus. Ada di sampingnya. Lanjut, Yohanes 20 ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Menarik ya. Dan berkatalah kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia letakkan. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada dua murid, yang satu namanya Simon Petrus, yang kedua namanya tidak disebutkan, cuma ditulis murid yang dikasihinya. Yohanes 21 ayat 7. Sekali lagi, maka murid yang dikasihi Yesus, siapa yang mengasihi berarti? Yesus, itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kita baca barusan rentetan peristiwa yang dituliskan oleh firman Tuhan mengenai murid yang dikasih.
Saudara bisa melihat ada persamaan enggak dari antara semua ayat, 4 ayat terakhir yang barusan kita baca? Apa persamaan dari 4 ayat yang barusan kita baca? Pak, semuanya kok kebetulan ditulis di dalam Injil Yohanes. Menarik ya. 4 ayat yang kita kutip, 4-4-nya dari Yohanes. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menulis kitab Yohanes? Siapakah yang menulis kitab Yohanes? Namanya adalah Yohanes. Ups. Dia bilang bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus, dan semua klaim itu hanya kita bisa temukan di mana? Di Injil Yohanes. Coba Bapak Ibu nanti pulang PR-nya coba cari frase murid yang dikasihi Yesus, coba cari di Matius, Markus, dan Lukas. Kalau bisa ketemu nanti dapat hadiah ya minggu depan. Bapak Ibu bisa tunjukkan pada saya, oh saya ketemu Pak, murid yang dikasihi Yesus ada di kitab Matius, di kitab Lukas. Markus ayatnya ayat berapa? Tolong tunjukin. Ya, menarik ya. Dari 4 ayat semua yang berkata murid yang dikasihi, semuanya ditulis oleh Yohanes. Alias dia menulis tentang dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu secara logika kita baca ini orang seperti apa ya? Menurut pandangan Bapak Ibu. Dia menulis tentang dirinya sendiri, bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Sedangkan murid-murid yang lain dia sebut dengan nama. Yang lain langsung sebut nama. Tapi begitu dirinya, dia bilang murid yang dikasihi Yesus. Pertanyaannya, apakah Yohanes itu adalah orang yang sombong kalau gitu? Apakah dia ini orang yang narsis? Atau orang yang GR, terlalu pede? Sehingga dia selalu menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Kenapa Matius, Markus, Lukas kita belum temukan bukti bahwa murid yang dikasihi Yesus itu benar-benar adalah Yohanes. Kecuali Yohanes sendiri yang tulis. Nah ini suatu perenungan yang luar biasa. Saya waktu merenungkan, saya belajar bahwa Yohanes saya percaya bukan orang yang sombong, bukan orang yang terlalu GR, bukan orang yang narsis, tapi karena dia belajar satu kebenaran yang luar biasa. Bahwa dia menemukan kedekatannya sama Tuhan itu membuat dia semakin yakin bahwa Tuhan itu memang mengasihi. Karena dia yang tulis tentang dirinya murid yang dikasihi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini adalah gambaran pada waktu Tuhan Yesus sedang melakukan perjamuan terakhir. Dan gambar ini kita bisa melihat selalu dilukiskan siapa yang menaruh kepala itu di pundak dari Tuhan Yesus? Yohanes. Di beberapa tempat dituliskan bahwa dia ini orang yang paling dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dia dekat karena paling dikasihi atau dia merasa paling dikasihi karena dia paling dekat? Saya ulangi pertanyaannya ya. Yohanes itu murid yang paling dikasihi karena dia yang paling dekat, atau kebalikannya? Saya belajar dari kehidupan Yohanes bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa berubah. Kasih Tuhan itu tidak bisa berubah.
dan tidak akan pernah berubah. Kalau kita tidak merasa spesial, problemnya atau masalahnya adalah kita yang kurang dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau pagi hari ini secara jujur saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu Anda adalah orang yang paling spesial pada waktu Anda datang kepada Tuhan? Anda menengok balik, kilas balik kehidupan Anda, pertolongan Tuhan. Pernah enggak Anda berkata dengan jujur berkata, Tuhan, Engkau kok baik banget ya sama aku ya. Sama orang lain tidak terlalu baik, sama saya baik banget. Atau kita seringkali berdoa dan berpikir begini, Tuhan sama orang lain kok baik banget ya, sama saya kok pelit banget ya Tuhan ya. Yang mana saudara? Nah kalau kita seringkali berpikir yang kedua tadi, Tuhan sama orang lain kok kayaknya itu lebih favorit ya, kayaknya itu adalah lebih spesial ya. Saya mau katakan bahwa kasih Tuhan tidak berubah dan tidak akan berubah. Artinya kasihnya itu tetap sama bagi setiap dari kita. Pertanyaannya adalah seberapa dekat kita mau datang kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa matahari itu memancarkan sinar yang sama ke seluruh permukaan bumi? Sama? Tapi kita bisa berkata bahwa ada daerah-daerah di bumi ini yang saat ini sedang merasakan udara yang lebih dingin dari kita. Betul ya? Ada di tempat kita kepanasan, tapi kita tahu di Eropa, di Amerika hari-hari ini lagi ngalami namanya apa? Winter, musim dingin. Pertanyaannya, apakah mataharinya pilih kasih? Apakah mataharinya bagi-baginya enggak adil? Apakah dia menyinarkan lebih banyak matahari sinarnya ke tempat kita, sedangkan yang di sana enggak? Ya kalau kita di sini kita bisa menikmati pagi hari jam 6 pagi, matahari terbenam hampir jam 6. Kalau di sana, saudara, pagi hari itu mulai dari jam setengah 9, baru mulai terang. Setengah 5, jam 4 sudah mulai gelap. Loh, kok enggak adil? Kok enggak adil ya? Matahari enggak adil. Apakah benar matahari enggak adil? Sama, bedanya apa? Bedanya adalah jaraknya. Di musim-musim tertentu di permukaan bumi, karena kita ada di khatulistiwa, kita mendapatkan sinar matahari hampir konstan selama 1 tahun penuh. Ya pagi sama malam hampir enggak berubah waktunya. Tetapi di negara-negara yang kemudian menjauhi matahari, dia mendapatkan sinar matahari lebih sedikit. Pertanyaannya apakah Tuhan juga berubah dalam kehidupan kita? Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah di manakah kita? Lagi di khatulistiwa atau lagi di kutub? Jangan-jangan. Ya karena semakin dekat orang yang bilang wah matahari enggak panas. Bapak Ibu kalau kita tahu bahwa matahari itu memancarkan sinar yang begitu luar biasa, energi yang begitu luar biasa, sehingga objek yang mendekat dalam jarak yang dekat pun akan terbakar habis. Kalau kita nggak punya atmosfer yang melindungi bumi ini, kejadiannya akan beda sekali. Kehidupan nggak akan ada. Jadi sebetulnya kebenarannya adalah matahari itu benda yang memancarkan energi panas yang luar biasa. Tetapi kenapa panasnya ada yang bisa dirasakan, begitu panas, ada juga yang merasa itu dingin-dingin aja. Hal yang sama dengan kasih Tuhan. Tuhannya sama. Tuhan gak pernah pilih kasih, bilang Yohanes kamu adalah murid favoritku. Yang lain, 11 yang lain kurang favorit. Apalagi yang lain. Kayaknya kok cuman Yohanes yang paling deket ya. Kok kayaknya cuman orang itu yang dekat sama Tuhan ya. Murid yang paling dikasih. Kebenarannya adalah
orang itu merasa dikasihi karena dia mendekat kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan lebih mengasihi dia dan kurang mengasihi kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, ini jadi pengingat buat kita pagi hari ini. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Tuhan kadang-kadang kok kayak doaku gak jawab-jawab ya. Tidak nyampe ke telinganya Tuhan. Perhatikan di ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya berharap kita memikirkan ini, kebenaran ini, firman Tuhan katakan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan Tuhan itu selalu ingin menyatakan kasih-Nya, kesetiaannya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Seringkali yang membuat kita jauh, ya, tadi ilustrasinya di tengah khatulistiwa atau kita menjauh ke kutub, itu adalah kita sendiri. Kita yang menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu di dalam kitab Yoel, pasal yang ke-12 ayat 13, ini adalah firman Tuhan, ajakan untuk umat Tuhan saat itu. Tapi saya percaya juga berbicara kepada setiap dari kita hari ini. Yoel pasal yang kedua ayat 12 sampai 13 dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Apa sih maksudnya? Koyakkanlah hatimu bukan pakaianmu. Pakaian itu bicara mengenai sesuatu yang di luar kita pakai. Pada zaman itu, umat Tuhan itu masih beribadah, masih melakukan hari Sabat, perayaan-perayaan mereka lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka hatinya sudah jauh, karena mereka melakukan ketidakadilan. Sama tetangganya mereka menindas, dari cara mereka berbisnis, berdagang, mereka curang, mencurangi orang lain, gak adil. Tuhan bilang itu namanya hatinya jauh. Secara kasat mata kelihatannya beribadah, tapi sebetulnya hidupnya enggak beribadah. Itu yang disampaikan oleh Yoel. Oleh karena itu, karena Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dalam bahasa Indonesia masa kini, lebih jelas dikatakan begini, kenapa kita perlu untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara bertobatlah dari dosa-dosamu, dan kembalilah kepada Allah, supaya Ia menghapuskan dosa-dosamu. Lanjut. Enggak ada lanjutannya? Oh, maaf, saya belum bacakan ayat 20. Tuhan akan datang kepadamu dan kalian akan mengalami kesegaran rohani. Dan Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepadamu, karena Ia sudah ditentukan oleh Allah menjadi Raja Penyelamat untukmu. Saya minta tim present worship bisa maju ke depan. Jadi kunci di mana kita ini bisa mengalami kesegaran, kita bisa mengalami kehidupan yang maksimal kembali, itu adalah pada waktu kita berbalik kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita merasa hari-hari ini kita merasa doa kita kok nggak nyampe-nyampe ya. Rasanya Tuhan kurang perhatian. Ada beberapa cek yang harus kita lakukan.
di mana posisi hati kita. Saya nggak bicara soal secara fisik kita di mana. Secara fisik kita ada di gereja, secara fisik kita sedang beribadah. Itu yang Yoel katakan, tapi pertanyaannya adalah hati kita ini sebetulnya ada di mana? Saya mau rangkum, saya mau tutup pagi hari ini dengan ini. Kita kembali ke gambar ini. Bapak Ibu ingat pada waktu pertama kali saya sampaikan bahwa Yefta, ini adalah gambaran Yefta pada waktu dia pulang, setelah dia bernasar, dia dikasih kemenangan, dia menyesal akan nasar yang dia ucapkan. Kemarin kita belajar bahwa kita tuh bisa ada di dalam gereja, kita bisa berdoa, beraktivitas, tetapi tanpa sadar kita itu jauh sekali dari pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita tahu? Ya karena cara pola pikir kita adalah pola pikir transaksional. Yefta berpikir bagaimana dia bisa menang, bagaimana dia bisa diberkati. Satu-satunya adalah mencoba bertransaksi sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu lakukan ini, kamu berkati aku, bikin aku sukses di sini, aku akan lakukan ini, dan lakukan itu. Dan sini kita belajar minggu ini bahwa satu-satunya cara untuk kita tidak terjebak dalam pola pikir transaksional adalah mendekat pada Allah dan mengalami kasih-Nya. Satu ayat terakhir ya, kita kembali ke ayat pertama kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini sekali lagi saya bilang adalah perintah sekaligus impiannya Tuhan. Bapak Ibu mungkin berkata, ya sudah Pak, kalau saya nggak bisa kayak begitu ya berarti saya nggak bakal bisa mengasihi orang. Mengasihi pasangan saya, mengasihi anak-anak saya betul-betul tulus, terus menerus, tanpa minta imbalan, tanpa mengharapkan apa-apa, bahkan sekedar terima kasih pun tidak akan bisa. Ya memang nggak bisa. Karena kuncinya apa? Kuncinya adalah kita harus ngalami. We cannot give what we never receive. Kita nggak pernah bisa akan memberi apa yang kita tidak pernah terima. Tapi apakah betul terus gimana? Ya udah, nyerah aja. Memang susah kok Kristen, susah kok. Justru itu Tuhan datang berkorban untuk kita. Hari ini Dia mencurahkan rohnya kepada kita. Kalau kita baca dalam kitab Yoel itu memberikan nubuatan bahwa suatu kali roh Tuhan itu akan dicurahkan kepada anak laki-lakimu dan anak perempuanmu, pada hambamu laki-laki dan perempuan. Dan itu digenapi di dalam Kisah Para Rasul. Pada waktu Pentakosta, Roh Kudus turun. Dia datang, hadir, supaya kita betul-betul bisa merasakan yang namanya agape itu. Ini sekali lagi perintah, tapi sekaligus impian. Tidak mungkin dunia ini bisa menjadi lebih baik. Di dalam dunia kita juga bisa lebih baik. Dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kalau kita nggak mengalami ini. Bulan depan kita akan bicara mengenai life of excellence. Bagaimana kita hidup yang terbaik menurut versi yang Tuhan tetapkan. Tapi fondasinya adalah ini Bapak Ibu. Kita nggak akan mau melakukan yang terbaik kalau kita merasa kita nggak cukup dikasih. Kalau kita nggak merasa diperhatikan, kalau kita nggak merasa diterima. Dan pagi hari ini kita belajar kuncinya untuk merasakan semua itu. Kita yang mendekat sama Tuhan. Bukan menilai Tuhan dari perasaan dan pikiran kita, apalagi pengalaman kita. Saya ajak setiap dari kita pagi hari ini, kita ambil waktu, ya kita tundukkan kepala. Pagi hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita. Dia mau supaya setiap dari kita
memancarkan kasih agape. Kasih agape itu hanya dapat terjadi pada saat kita mengalami dan menerima kasih Tuhan. Tetapi juga tidak akan pernah terjadi kalau hati kita mulai jauh kepada Tuhan, dari Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas berkata bertobat. Bukan dengan apa yang kelihatan, bukan dengan pakaian yang dikoyakkan. Tapi firman Tuhan dalam kitab Yoel dikatakan dengan hatimu yang dikoyakkan. Tuhan ingin kita kembali. Salah satu tolak ukur kita tahu kita jauh dari Tuhan apa enggak adalah pada waktu cara kita berrelasi dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita. Apakah kita cenderung transaksional atau tidak?